Dan satu lagi teman-teman, hidup adalah pilihan. Saat kita memilih untuk kaburan, tidak ada orang yang memilih untuk mati juga. Tidak ada orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya juga. Jadi jangan pernah menghakimi karena hidupmu masih panjang, kamu belum tahu cerita hidupmu. Dan ingat, kamu masih punya keturunan, bukan hanya cukup di kamu saja. Jadi kalau kamu ngetik seenaknya, apalagi anakmu masih kecil-kecil ya, kamu belum tahu dramanya punya anak itu seperti apa. Kalian belum tahu bagaimana punya anak lancing keluar itu bagaimana perasaannya. Kalian belum tahu bagaimana rasanya punya anak perawan jalan-jalan ke kampus. Kalian nggak akan tahu rasanya. Anakmu masih kecil-kecil, jaga kesehatanmu, jaga mentalmu. Jangan sampai kena mental karena anakmu butuh kamu. Itu yang saya ingin sampaikan pada teman-teman. Kalau kamu tidak bisa memberikan uang, kalau kamu tidak bisa memberikan kekuatan, kalau kamu tidak bisa memberikan apapun, nggak masalah. Yang penting bantu doa. Ketik yang baik. Ketik yang baik. Betul. Silakan mungkin Musika. Jangan bantu ngejudge ya, karena judgementmu nggak dibutuhin, hinaanmu nggak dibutuhin. Oke, aku mau cerita kemarin ada juga yang di offer sama Mbok Cikra gitu. Dia butuh bantuan tapi masnya ini kaburan, tapi dia masuk di rumah sakit terus dia butuh buat di operasi segera patah tulang gitu. Cuman udah aku jembatanin buat ke PWNI nggak bisa bantu apa-apa. Jadi pemerintah Indonesia nggak bisa, teman-teman ya. Jadi jangan kira kalian kaburan terus kalian mengharapkan bantuan gitu dari pemerintah. Enggak ada duit segede yang kalian bayangin kayak segunung-gunung gitu buat bantu teman-teman. Enggak, karena yang memutuskan buat menjadi kaburan ya kalian sendiri. Setelah kalian kaburan, hilang semua fasilitas kenyamanan yang kalian dapat gitu. Dan orang KDEI, orang PWNI bilang kita nggak bisa bantu apa-apa. Terus disaranin buat apa coba, Miss? Disaranin buat keluar dari rumah sakit, jangan operasi, kau pulang ke kosmu, minta bantuan, minta donasi sama teman-temanmu, kita bantu proses pulang ke Indonesia, nanti berobatnya di Indonesia aja. Itu doang saran yang bisa diberikan. Tetapi teman kita ini yang lagi butuhin, yang sedang meninggal ini ya mau nggak mau kita yang harus bergerak. Dia betul-betul membutuhkan uluran tangan kita gitu. Jadi bukan lagi ngelihat swasta atau resmi ya teman-teman ya. Kalian kalau mau nge-gift di sono kunjuk ke aku ya. Nge-giftnya di kayak gitu. Jadi makanya kegiatan ini udah dimulai sih. Ini udah keberapa kalinya nih Miss Yuni, udah banyak kali Miss Yuni menggalang dana ya buat teman-teman PMI, bahkan yang swasta. Yang kemarin aja itu sampai banyak kali dramanya ya Miss ya. Betul. Jadi dramanya sangat panjang kali lebar. Dramanya panjang sekali. Ya karena itu perdana Miss bantuin yang di Taiwan. Betul. Di Taiwan perdana ya Miss ya? Enggak juga, karena dulu secara tidak langsung tidak totalitas saya. Beberapa jenazah itu saya membantunya itu sebagai pihak kedua. Jadi ada pihak satu kurang banyak. Saya selama 3 hari bisa mendapatkan 80 juta. Jadi saya serahkan pada pihak pertama. Dan ternyata teman-teman lebih percaya sama saya karena saya langsung menunjukkan seperti ini. Mungkin kepercayaan publik itu saat kita transparan ya. Jadi saat kita transparan itu lebih cepat mendapatkannya. Termasuk kemarin yang nggak ada umur itu saya curigai itu bukan menjatuhkan diri loh dari lantai tersebut, tidak. Saya curiganya itu didorong dijatuhkan. Kasus di Malaysia itu, tapi ya karena saya pingin almarhum tenang, jadi saya nggak ngungkit lagi. Tapi saya baca brafaknya. Brafak itu adalah proses bagaimana nggak adanya. Jadi cedera di tubuh karena terbang dari lantai atas. Oh, hasil investigasinya dari betul sana gitu. Dicurigai kepleset dan jatuh. Tapi kalau kalian melihat posisinya itu bukan kepleset, tapi gini dari belakang gini. Jadi
posisi kepala saat jatuh itu gini. Jadi kalau orang terjun itu nggak kayak gitu posisinya. Jadi yang di Malaysia itu karena saya tidak punya hak ya. Karena nggak ada umurnya, dikabarkan jatuh itu tanggal 10 dan tanggal 10 itu saya kira sudah selesai ya, karena keluarga hanya mengabarkan, saya konekkan ke KBRI dan ke pemerintahan dan saya pergi karena mereka tidak mencari saya lagi. Keluarga tidak mencari saya lagi berarti sudah aman dong. Pada tanggal 20 keluarga mengatakan bahwa jenazah posisinya ada di rumah sakit sampai tanggal 20 lebih tersebut. Dan akhirnya jam malam segini ini saya jam 10 waktu sini, jam 9 waktu Indonesia, 1,5 jam saya bisa mendapatkan 17 juta. Besoknya langsung saya menghubungi agensi pemulangan jenazah. Di hari itu juga saya bayar cash, saya juga upload di media sosial, dan besoknya langsung diterbangkan. Itu di Malaysia. Jadi saya lebih transparan ya. Jadi kalau uangnya berapa itu saya screenshot, saya taruh di media sosial. Kenapa? Karena itu uang kalian. Jadi sebenarnya kalau kalian bilang Miss Yuni baik itu salah. Saya tidak setuju kalau kalian bilang saya baik. Karena sebenarnya saya itu cuman bondo abab. Jadi saya itu cuman bondo abab aja. Ya, cuman ngomong aja. Yang baik itu adalah kalian. Yang baik itu adalah kalian. Dimana sebenarnya kalianlah pahlawan-pahlawan yang malaikat-malaikat tidak bersayap. Jadi kalianlah orang-orang hebat itu. Ya ini blokirin yang komen-komen gak jelas, karena sebenarnya komen itu kalau dicek itu aja orangnya. Saya pernah masuk ke itunya, ternyata orang itu aja. Orangnya itu banyak. Betul. Pasukannya, banyak tentaranya, Miss. Sementara saya nggak punya tentara. Ya tentaranya Miss Yuni, ini organik. Iya, organik, semut-semut kecil aja. Punya saya cuma semut-semut kecil aja. Jadi saat pemulangan itu sampai saya itu pernah ditinggalkan follower saya gara-gara saya memulangkan salah satu TKW Kaburan. Saya tuh di-unfollow oleh 150 orang. Di-unfollow 150 orang gara-gara saya membantu anak Kaburan. Tetapi saya tidak berhenti. Saya akan teruskan. Berarti orang yang unfollow saya, mereka mikirnya segini aja. Karena saya tidak peduli kalian Kaburan atau enggak. Ini adalah kemanusiaan. Karena saya pernah ya teman-teman ya datang ke rumah almarhum. Ini cerita ya Musika. Ini dimana banyak sekali cerita-cerita saat kita menolong seseorang. Ini ada salah satu cerita, saya datang ke rumah almarhum, tetangganya deketin saya. Tahu nggak tetangganya ngomong apa sama saya? Miss Yuni tahu nggak? Ini almarhum dulu seperti ini, seperti itu. Terus saya nanya, kan saya orang jauh, saya kan nggak kenal nih sama almarhum, saya nggak kenal dan nggak tahu. Terus saya bilang sama dia, Ibu, yang Ibu sampaikan ini benar. Loh benar Miss Yuni, gini seperti ini. Bu, itu jenazah, kalau dia bisa bangun, dan apa yang Ibu sampaikan tidak benar, dia akan bangun Ibu. Tetapi itu udah orang, nggak ada umurnya, udah selesai cerita hidupnya, saya mohon jangan ceritakan. Iya. Kenapa? Orangnya sudah nggak ada, karena dia nggak bakalan bangun lagi. Dia nggak bakalan bangun lagi dan bilang, Musika, apa yang kamu sampaikan itu nggak benar loh. Saya nggak pernah melakukan itu. Benar nggak sih? Nggak bisa membela Betul. Dirinya lagi gitu. Betul. Jadi